Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Detak Supranatural. Malam ini saya kedatangan seperti biasa seseorang yang sudah tidak asing lagi, rekan dalam dunia supranatural maupun spiritual. Saya mengundang Resih untuk melakukan sebuah pembahasan terkait pusaka rantai babi. Seperti apa selengkapnya? Saksikan terus Detak Supranatural. Pemirsa Detak Supranatural, seperti janji saya tadi, saya sudah mendatangkan rekan dari tim Trisula, yaitu Resih, untuk membahas sebuah fenomena mitos rantai babi. Gimana kabarnya Resih? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Detak Supranatural, salam rahayu. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Jadi gini sih, dari beberapa waktu yang lalu komentar dari para pemirsa Detak Supranatural, ada juga yang menanyakan terkait seputaran beberapa pusaka ya. Iya. Tapi di sini kita saring yaitu terkait tentang rantai babi. Iya. Kebetulan kami punya replikanya pemirsa ya. Jadi yang akan kita review kali ini tentang replika rantai babi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sesi Jawab. cek barang ya, mungkin sedikit dari Resih ada yang disampaikan gitu. Apa sih sebenarnya rantai babi itu seperti apa sih? Maksudnya kenapa gitu sampai bisa banyak orang yang mengejar pusaka rantai babi ini? Iya. Jadi begini Mbak, kalau kekuatan atau keistimewaan daripada rantai babi ya, banyak karena banyak. Mengapa orang banyak mengejar rantai babi? Kegunaannya untuk apa sih rantai babi? Makanya di sini saya mau membahas kegunaan rantai babi dan keistimewaan daripada rantai babi Mbak. Oke. Jadi rantai babi banyak orang cari itu untuk apa sih? Untuk kekuatannya Mbak. Kalau untuk apa ya? Untuk dibilang tuh untuk kanuragan atau untuk bedugalan lah istilahnya. Itu untuk biasanya dipakai kepala-kepala jawara, kepala-kepala gudang untuk kekuatan daripada daripada nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, apalagi senjata tajam sama kekuatannya itu di bawah sebenarnya kekuatan RB atau rantai babi itu di bawah daripada BK. Oke. Kegunaannya seperti itu. Berarti kurang lebih rantai babi ini sebenarnya lebih cenderung ke perlindungan diri. Oke. Nah, Gitu. jadi gini, dari fenomena-fenomena yang sering kita lihat ya di media maupun di lingkungan seputar supranatural lain gitu ya, praktisi-praktisi juga banyak yang memberikan sebuah statement bahwasanya rantai babi ini karena banyak dicari gitu sih ya. Benar. Jadi banyak orang juga yang rela merogoh kocek yang besar untuk mendapatkan pusaka ini. Mengapa sampai ke situ gitu sih ya? Kira-kira daya tariknya itu kenapa bisa sampai dahsyat seperti itu? Karena di samping untuk kekuatan dalam maupun luar Mbak, rantai babi itu banyak yang mencari itu karena keistimewaannya bisa bekerja itu rantai babi. Dengan apa? Dengan menyuruh daripada si khodamnya itu Mbak. Oke. Memang fisik dia itu memang seperti ini ya, babi yang sudah menua gitu loh Mbak. Jadilah kecil itu babi. Ya? Iya, di dalam rantai babi itu mengandung istilahnya khodam Mbak, yang bisa diperintahkan oleh siapa sih? Oleh paranormal yang memang benar-benar bisa memerintahkan rantai babi itu. Yang istilahnya memang udah punya kelas tertentu. Iya. Lalu bisa ya ujung-ujungnya memang mau mencari kekayaan sesaat Mbak, dengan rantai babi itu.
Berarti sehingga bisa menimbulkan fenomena-fenomena yang saat ini penipuan-penipuan, Iya. mengatasnamakan menjual rantai babi. Iya, gitu ya. itu oknum lah. Oke, Gitu, oknum. ya, Benar. benar. Oke pemirsa, jadi intinya rantai babi ini sebenarnya adalah lebih cenderung ke sebuah perlindungan diri. Yang tadi sudah disampaikan oleh Rasi adalah perlindungan diri yang condong arahnya itu memang ya untuk kekuatan gitu kan. Kekuatan dari benda-benda tajam dan sebagainya lah, seperti itu. Ya istilahnya bagi sebagian orang memang benda ini diburu oleh para kolektor ya, Iya, oleh para kolektor yang mungkin punya dalam tanda kutip maksud yang lain, Iya. tujuan yang lain, menggunakan rantai babi ini sebagai sarana atau media supranatural maupun spiritual. Iya. Oke. Jadi dalam sebuah perjalanannya memang rantai babi ini dari dulunya sudah terkenal gitu sih. Dari dulu memang sudah terkenal, Mbak. Kenapa sih bisa dikatakan itu rantai babi? Dari apa sih itu rantai babi itu? Iya. Asal muasal. Jadi seperti ini, Mbak. Rantai babi itu asal muasal itu binatang, Mbak. Oke. Binatang babi. Oke. Seperti babi, binatang seperti babi itu dimasukkan dengan sukma. Sukma seseorang yang memang istilahnya sudah keluar, yang dibilang tuh meraga sukma. Oke. Dia meraga sukma, dia akan kembali ke tubuhnya itu tidak bisa karena ada jarak antara alam dunia dengan alam goib. Oke. Daripada itu dia sukma itu langlang buana, nggak tahu istilahnya keberadaannya, dialah masuk ke dalam makhluk yang bernama babi. Sampai menua menahun sampai yang dibilang menjadi mustika daripada. Jadi rantai babi itu ada dua, Mbak. Rantai babi sama mustika rantai babi. Oke. Kalau yang dibilang, kalau orang Sumatera bilang itu kijung. Ya. Rantai babi itu ada mata. Semakin dia matanya itu semakin kecil, semakin kekuatannya semakin dahsyat, Mbak. Gitu. Jadi ini masih ada hubungannya dengan yang orang banyak yang saya lihat di media-media juga, atau beberapa orang mengatakan juga bahwa rantai babi ini berasal dari makhluk babi ini. Gimana sifatnya tuh, gimana sih menurut? Jadi babi yang sudah, kalau dibilang tuh babi yang sudah tapa berata, Mbak ya. Yang sudah istilahnya, yang sudah dia sudah nggak peduli dan sudah nggak memanfaatkan dunia luar. Gitu. Jadi proses tahapannya ini sebenarnya bukan karena babinya duluan ya sih ya, tapi rantai babinya duluan baru mewujud sebagai siluman babi. Siluman gitu ya? babi. Oke. Di mana sih mustikanya babi itu? Iya kan, sampai istilah. Jadi gini, Mbak. Mustika babi itu sebenarnya bersinggah di binatang babi tersebut, Mbak. Mustikanya ini singgah. Iya. Oke. Karena umumnya rantai babi itu bersinggah di babi itu sendiri, di binatang babi itu, karena umumnya mustika babi itu bersinggah karena itu raja daripada babi. Gitu. Untuk apa? Untuk melindungi seluruh binatang-binatang babi yang mengikuti rajanya itu. Benar. Beradalah itu mustika. Nah, kebanyakan manusia memburu seperti itu, Mbak. Memburu mustika babi, ataupun istilahnya seperti orang bahasa Sumatera itu kijung. Mustika daripada babi. Oke. Baik pemirsa, jadi ini sekali lagi saya tekankan adalah apa yang kami sampaikan, saya maupun Resi sampaikan di sini terkait tentang sebuah edukasi rantai babi, itu adalah versi dari pengalaman kami di dalam dunia supranatural maupun spiritual ya. Iya. Ya, kita tidak mengambil dari sumber yang lain, tapi ini versi detak supranatural gitu. Iya. Versi dari kami pribadi. Kalaupun dari pemirsa ada yang punya pendapat lain, silakan, nggak apa-apa, silakan isi di kolom komentar, silakan bisa mungkin disampaikan aja gitu, kira-kira apa, seperti gimana, silakan, nggak ada masalah. Dan juga saya ingatkan kembali kepada pemirsa, jangan lupa tetap subscribe video kami. Sebelum melanjutkan menonton video kami ini ya, saya ingatkan
tekan tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada di sebelahnya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, baik pemirsa, saya anggap pemirsa sudah tekan tombol subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel kami dan ikuti terus review kami tentang pusaka Nusantara. Baik, Rasi. Ya. Jadi dari beberapa sumber yang saya perhatikan atau saya amati, dari rantai babi ini sebenarnya perlu nggak sih gini loh? Ketika karena ini sifatnya rantai babi ya, bener nggak sih rantai babi ini didapatkan maksudnya melalui media penarikan atau langsung dari hewan babi itu? Sebenarnya bener apa bisa melalui media lain, tidak harus kita dari babi atau gimana? Coba. Jadi ada 2 versi ya Mbak ya. Bisa langsung kita mengambil mustika babinya itu dari si babinya itu tersebut. Ada juga dengan cara media penarikan Mbak. Media penarikan, oke lah. Kalau saya mau bahas dengan cara mengambil dari binatang babi tersebut. Umumnya mengambil dari binatang babi tersebut itu juga pun lewat ritual Mbak. Kalau nggak lewat ritual nggak bisa Mbak. Karena untuk memanggil raja dari babi tersebut itu harus dengan penarikan juga, dengan cara ritual Mbak. Karena apa? Jarang sekali orang mendapatkan secara alami kalau nggak dengan ritual. Soalnya dia rajanya babi itu benar-benar melindungi daripada mustikanya. Jangan sampai diambil. Kalau sudah diambil nggak ada yang namanya raja babi. Gitu. Atau begitu juga dengan cara penarikan Mbak. Kalau dengan cara penarikan itu babi yang sudah mati, ya kan, dan dia menyimpan mustikanya itu di alam, gitu. Kenapa? Nggak bisa istilahnya seekor babi itu atau apalagi babi itu menjadi raja, dia memberikan sesuatu mustikanya kepada babi tersebut, kepada babi yang lain ya. Babi yang lain nggak bisa. Berarti bisa dikatakan bahwa babi atau raja babi yang memiliki mustika ini, dia untuk ketika dia mati gitu, berarti dia bisa juga menyendiri gitu. Menyendiri. Ataupun istilahnya dia mati untuk bertapa berata lagi, untuk kembali ke alam dunia goib Mbak. Gitu, dengan caralah penarikan, dengan caralah ritual. Siapa sih paranormal yang istilahnya memang mencari atau memburu rantai babi tersebut? Gitu. Berarti kalau memang ada juga istilahnya yang bisa dikatakan benar-benar real dan 100% original itu biasanya didapatkan di daerah-daerah yang sakral, sakral. Yang mungkin di daerah pedalaman yang jarang sekali terjamah oleh manusia. Benar. Oke, baik pemirsa. Jadi intinya rantai babi ini sebenarnya itu posisinya itu ya silakan. Posisinya ini nggak bisa dikatakan mudah ya. Nggak sembarangan ujuk-ujuk kita nyari di hutan terus tiba-tiba ketemu babi yang besar, diyakini dia raja babi, terus kita melakukan penarikan. Kalaupun seandainya dia besar maupun kecil atau ukuran tubuhnya itu tidak menjadi patokan kalau dia raja babi. Iya, benar. Gitu. Oke. Jadi ini mungkin di depan kita sudah ada replika rantai babi ya. Jadi mungkin pemirsa kita cross check ya, bisa kita lihat ini. Sudah disiapin Mbak ya? Sudah. Betul. Nah ini replika ya. Saya katakan ini adalah sebuah replika. Kenapa kita menggunakan replika? Agar tidak menjadi sebuah kontroversi. Lebih baik kita sampaikan bahwasanya ini sebuah replika agar tidak timbul pertanyaan lagi, karena netizen ini gini sih, kadang-kadang kita menampilkan atau menayangkan yang asli, yang original, dikatakan replika. Lebih baik kita langsung bilang replika. Jadi kalau ada netizen yang mau komentar ini asli ya monggo silahkan gitu. Oke, baik sih. Mungkin bisa karena ini replika ya, jadi bisa kita langsung pegang gitu, nggak ada masalah. Iya, disiapin juga Mbak ya. Keren. Ini pemirsa, kalau mau lihat ya, ini replika, benar-benar replika nih, bukan asli ini, replika. Nah inilah seperti ini. Jadi jangan terkecoh dengan oknum yang mengatasnamakan, wah ini paranormal atau apa, yang benar ini asli. Enggak, ini replika bisa. Kalau memang istilahnya bukan replika, kalau memang asli ini Mbak, ini nggak terlihat Mbak.
Oke. Kalau mustika benar-benar mustika nggak Nggak bisa dilihat. Saya megang ini ya nggak kelihatan ini. Itulah makanya yang membedakan asli atau tidaknya, ya kan, replika atau originalnya. Nah, membedakannya di kamera. Di kamera tuh Di kamera nggak kelihatan. Saya megang cuma tangan saya aja begini nih, ibaratnya nih. Padahal saya megang rantai babi, Mbak. Oke, Gitu. Nah itu pemirsa ya. Ya. Jadi bisa nimbulkan kontroversi ya karena hal-hal tersebut, hal-hal yang kita nggak bisa jelaskan secara akal dan logika, tapi kenyataannya itu ada, gitu pemirsa. Dan satu lagi pemirsa, ya kan, tidak semua rantai babi bisa terlihat kamera, ataupun tidak semua rantai babi nggak bisa terlihat kamera. Oke. Ada dua rantai babi, Mbak. Benar, benar, Ada yang dibilang rantai babi yang bisa dilihat kamera, bener-bener rantai babi. benar, benar. Dan ada yang rantai babi tidak bisa dilihat kamera, yaitu apa? Kijung, mustika daripada babi. Tingkatannya lebih tinggi lagi ya. Iya, tingkatnya lebih tinggi lagi. Itu mustika, bukan rantai babi. Gitu. Kalau yang rantai babi bisa kelihatan kamera. Oke. Gitu. Jadi rantai babi itu, Mbak, memiliki mata, Mbak. Mata yang ada di dalam sini, di dalam ini nih. Oke. Kayak Kayak biji-biji. Kayak ya? biji-biji Iya. itu. Bukan yang dibilang rantai babi kalau dikocok-kocok nih bunyi. Bukan. Iya, Itu gotri. Oke. Ini pemirsa lihat nih ya. Harus bisa tahu ya. Bisa Yang membedakan ya. dibilang ini dibilang mah dummy atau replika, ya kan? Ataupun originalnya. Gitu. Kalau yang original di sini kelihatan nih. Kalau nggak matanya hitam ataupun matanya merah. Oke. Daripada rantai babi di sini nih, ada di dalam sini nih. Ada yang dibilang rantai babi mata 41. Ada yang dibilang rantai babi mata 39, mata ganjil, Bang. Oke. Semakin itu mata rantai daripada rantai babi itu kecil, itu semakin karismanya semakin Malah dahsyat ya. malah dahsyat. Jadi semakin benar-benar. kecil malah semakin dahsyat ya. Semakin Bukan dahsyat. sebaliknya. Bukan Mas. sebaliknya semakin banyak semakin dahsyat. Bukan Oke, benar. gitu. Jadi harus bisa membedakan. Tapi ini versi daripada detak Detak natural natural. gitu. Untuk apa ya, sebagai pengalaman kita gitu loh. Ya terserah pemirsa mau istilahnya mau mengatakan lain ya terserah betul, gitu betul. ya kan. Gitu, Mbak. Jadi dari beberapa pengalaman mungkin yang kebetulan kan saya pernah sampaikan juga di video-video sebelumnya bahwasanya Resi ini adalah seorang pelaku ya, maksudnya pelaku yang pernah terjun langsung sebagai seorang Ya, mediator benar, maupun benar. tester ya. Benar. Nah, jadi menurut pengalaman Resi sendiri nih selama dulu Iya, iya. ataupun baik dulu maupun sekarang ketika menjadi seorang tester atau mediator biasanya apa tuh yang pernah nggak nemuin kejadian replika maupun kejadian original? Pasti pernah dong. Ya, Nah, pernah. bisa diceritakan sedikit ke pemirsa mungkin yang penasaran nih. Jadi pernah saya suatu ketika saya diminta oleh mediator untuk menjadi tester. Ya kan, kebetulan itu replika, Bang. Iya. Memang asli, bener-bener gimana ya kalau kita dengan kasat mata kita, wah asli. KW1 ya. KW1 benar-benar. Ya, benar. Oh, istilahnya bulunya juga benar-benar oke, dengan teksturnya juga dengan tekstur dia benar-benar istilahnya. Kalau Rapih lah ya. wah, saya aja sempat ketipu loh. Sempat istilahnya kalau kita nggak perhatikan lagi ya kan, asli ini barangnya asli ini. Cuma kita ini yang bisa membedakan dengan kekuatan daripada benda tersebut, Mbak. Gitu. Kekuatan benar-benar orisinil ataupun kekuatan yang benar itu diisi ataupun asma. Diisi Gitu. hodam Pengisian ya. diisi hodam, Mbak. Nah, sampai setelah saya telusurin, setelah saya cermatin, wah ini mah KW bener KW1 deh Iya, benar. istilahnya. Itulah, Mbak. Kalau yang benar-benar memang istilahnya orisinil benar-benar, kita lihat begini aja, Mbak, kita buka nih. Ini kosong. Nggak ada isinya. Kalau dipanggil, datang, baru dia. Jadi itu cuma kotak aja ya. Kotak aja kalau aslinya. Oke, Enggak istilah yang dibawa dengan fisik-fisiknya enggak. Oke. Gitu. Itulah yang menandakan asli atau bukannya. Benar. Gitu. Itu, Mbak. Kalau untuk yang
asli sendiri pernah juga ya sih ya? Pernah yang asli sendiri pernah, ya kan. Itu saya pernah pengetesan rantai babi mata 5 ya Mbak. Nah, itu benar-benar dahsyat. Gitu. Itu ceritanya kita mau transaksi. Mau transaksi, kita mau maharkan karena kan saya dulu pernah nyari itu untuk proyek. Iya. Proyek mega proyek, ya kan. Bos saya juga memerlukan, ya kan. Oke, kita cari, kebetulan bukan jodoh ya Mbak ya. Nah, ada kita barang, kita melihat barang benar-benar asli, benar-benar sudah tes asli, cuma kemauan daripada kembali lagi kepada si khodam itu tersebut. Oke. Iya. Terbentur oleh Iya. suatu ini lah. Gitu. Baik. Kita banyak mediator, satu aja mediator yang bengkok. Si makhluk itu tahu. Oh. Itu Oke. kebaca sama makhluk itu. Itulah ya pemirsa ya. Jadi karena benda ini memang dianggap sakral ya. Jadi dia ini hodam tersebut yang bersemayam di dalam rantai babi ini itu bisa tahu gitu. Maksudnya karena manusia ini sebenarnya terdiri dari dua unsur ya. Unsur goib yang disebut dengan ruh ya, yang Iya, bisa benar, terlihat, benar. dan juga unsur fisik maupun raga kita Iya. gitu. Jadi betul secara lisan kita bisa menyampaikan sebuah kejujuran, tapi hati nggak ada yang tahu. Hati nggak ada yang tahu. Nah, jadi benar, benar. pemirsa, sekali lagi saya katakan, bagi mungkin ya yang sekarang menyaksikan video kita penasaran gitu, maksudnya kenapa sih gitu, terus apa sih, seperti gimana sih. Nah, ini saya kasih tahu sekali lagi, ini adalah replika. Jadi siapapun yang pernah melihat benda ini dimanapun gitu ya, yang bilang ini asli dan sebagainya, ini sebuah replika. Kita bisa lihat ya, berantakan gitu ya, nggak Nggak rapi, harus rapi. dan juga ini juga ada lem gitu ya. Nah, itu kalau dikatakan rantai babi itu kenapa kalau dijatuhkan tuh bunyi seperti besi? Besi. Bukan Iya. kincring ini ya, Iya, sih bukan. Nah, yang Karena kan kincring iya. pemirsa ya. Karena jadi gini pemirsa, ya kan? Kenapa rantai babi ini kalau dijatuhkan bunyi kayak kencing? Ya kan, klinting gitu, kayak apa ya, kayak besi. Ya umumnya rantai seperti apa sih Mbak? Oke, itu yang kembali lagi ya, disebut umumnya rantai. kita kembali lagi ke alam. Umumnya rantai seperti apa? Apa istilahnya gelang deh? Gelang kita jatuhkan pasti bunyi. Apalagi rantai. Ah itulah. Nah, itu. Alam, kembali lagi ke alam. Benar. Gitu. Walaupun ini berbentuk rantai babi ini mustika ini dari binatang, tetap yang namanya rantai ya, kalau secara manusia jatuh ya bunyi rantai. Gitu. Rantai. Itulah yang menunjukkan pemirsa, menunjukkan asli atau tidak asli dari situ pemirsa. Gitu. Dari jatuhnya itu. Dari jatuhnya. Jadi yang dijatuhin bunyi itu bukan cuma rantai anjing, Ya, tapi rantai itu, babi. rantai babi. Gitu. Itu tidak Ya tahu. benar. Tapi keren ini ya. Bisa Oke. tahu aja Mbak Gareng. Pemirsa, jadi dari kami mungkin sebuah edukasi, kita termotivasi membuat sebuah edukasi. Saya menggandeng Resih dan juga Pak Dereso untuk Iya. membuat video tentang edukasi, yaitu udah bertemakan FOF ya, fact or fakta. Nah, untuk mencari tahu ini palsu atau fakta atau asli. Benar. gitu. Nah, jadi bagi pemirsa yang mungkin selama ini bertanya-tanya seputar tentang pusaka, boleh langsung isi di kolom komentar, silahkan disampaikan. Ataupun yang ingin menghibahkan sebuah pusaka, insya Allah kita siap menerima. Dan kita akan siap mereview ya, mereview pusaka apapun yang pemirsa kirim kepada kita. Ya. Nah, dan juga mungkin bagi pemirsa ada yang mencari sebuah pusaka ya, mencari sebuah pusaka, entah punya kepentingan apa, bisa ditanyakan aja, nggak masalah. Nanti dari kita mungkin bisa kita bantu untuk Ya, benar. mengarahkan ya, bantu mengarahkan. Dan juga mungkin kami sendiri khususnya juga Resih siap untuk menjadi tester ya, tester dari benda-benda replika maupun original. Kita bisa langsung datang, Ya, maksudnya benar. bisa kita saksikan gitu kan. Nah, itu bisa langsung isi, karena kita juga meninggalkan nomor ya, nomor di bawah ini, langsung aja dihubungin, ada nomor di situ. Ada 3 nomor di situ, nomor Mbah Gareng,
Resih dan juga Paderso. Paderso ya. Saya pastikan kalau di antara 3 nomor ini, selain daripada 3 nomor ini, saya pastikan itu nomor palsu. Dan kami sebagai konten kreator dalam dunia supranatural, praktisi supranatural, kami tidak pernah menghubungi klien terlebih dahulu. Nggak mungkin, nggak logika lah. Kalau kita ngubungin duluan dengan kepentingan apa gitu. Iya. Kita nggak pernah. Jadi setelah mungkin nanti kita udah nonton videonya, kita udah subscribe, sering komentar, tiba-tiba ada yang telepon mengatasnamakan tim Detak Supranatural, baik Resi, saya sendiri maupun Paderso, saya bisa pastikan itu palsu karena kita tidak pernah menghubungi klien terlebih dahulu. Iya. Nah, kalaupun nanti ada yang menghubungi ke nomor tersebut yang mengangkat asisten ataupun langsung dari kita, nah, bisa. Kalaupun memang kita nggak langsung angkat, bisa isi juga di WA ataupun di komentar-komentar di IG maupun email dan juga komentar YouTube. Baik, mungkin Resih sedikit gambaran itu sudah membuktikan ya, maksudnya eksistensi dari rantai babi ini sendiri itu memang sebenarnya ada. Dan juga pemirsa mungkin dari yang tadinya masih cuma gambaran, saat ini mungkin udah ada gambaran ya untuk original maupun yang non original. Tapi saya mau sedikit menambahkan. Ya, silakan. Nah, sedikit menambahkan daripada rantai babi ini, jangan sampai kita mengagungkan ataupun istilahnya mendewakan daripada. Itu kita kembali lagi ke agama kita ya. Bolehnya adanya boleh kita percaya. Ya. Tapi dengan kekuatannya nol, Mbak. Hanya Oke. kekuatan Allah yang Maha Dasar, itu aja. Ingat pemirsa ya. Pemirsa ya. Jadi intinya kami di sini itu kita percaya gitu, tapi bukan mengimani. Iya. Beda loh ya, percaya dengan Benar. mengimani. Iman itu sebuah keimanan itu urusan kita kepada Iya, Tuhan kepada Sang Tuhan Pencipta kita. dan Iya, tidak ada benar. duanya. Beda dengan kepercayaan. Kalau kepercayaan itu saya bisa aja percaya dengan Iya. Tuhan. Saya juga bisa percaya juga dengan orang yang lain Benar, gitu. benar. Ketika saya mungkin makan, saya percaya sama rumah makan ini ya, itu Iya. namanya sebuah kepercayaan. Kepercayaan. Sifatnya tidak satu, tidak esa. Iya. Tapi kalau keyakinan ya udah, lu udah yakin Iman gitu lah. kan. Nah, Keimanan kita. prinsip. Ah, Nah, jadi gitu. seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali kepada pemirsa, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng agar kalian bisa menikmati atau menyaksikan video-video serta notifikasi-notifikasi dari kami. Dan juga jangan lupa like video-video kami, komen and share video-video kami agar kita juga tetap eksis di dalam media sosial gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan video kami. Mungkin nanti next kita akan mereview benda-benda pusaka lagi, dan juga kita akan suatu saat ya mungkin dari pemirsa nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan tetap akan kita jawab gitu. Jadi itu saja mungkin dari kami, Resi. Karena ini juga sudah bulan Ramadan, kita ucapkan kepada pemirsa yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan ya pemirsa. Dan juga apabila ada kesalahan dari kata-kata kami, dari penyampaian-penyampaian kami, itu semua adalah sifat manusia, karena manusia itu tidak sempurna. Sempurnaan hanyalah milik Tuhan atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, mungkin itu aja Resi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.